Mas, kamu nyasar ya? Ini acara reuni, bukan tempat minta-minta. Seketika pria berpakaian lusuh itu hanya tersenyum, berdiri di tengah aula, dan mengucapkan satu kalimat yang membuat semua terdiam. Bahkan yang paling sombong pun tak mampu lagi membuka mulut. Malam reuni yang awalnya penuh tawa, berubah menjadi malam penuh rasa malu dan penyesalan. Kamu pasti nggak nyangka siapa sebenarnya pria itu. Sebelum lanjut nonton, coba absen di kolom komentar ya. Kamu dari kota mana? Bandung? Surabaya? Makassar? Medan? Tulis kota kamu sekarang, dan simak kisah ini sampai akhir, karena twistnya akan mengejutkan kamu. Pagi itu masih sunyi ketika suara langkah kaki terdengar pelan di atas tanah merah yang basah oleh embun. Di ujung jalan kecil yang diapit semak dan pagar bambu, tampak rumah sederhana berdinding semen belum dicat. Dari balik pintu kayu yang mulai kusam, muncul sosok pria dengan rambut sedikit acak, mengenakan kaos lengan panjang dan celana training yang mulai memudar warnanya. Namanya Fahri. Usianya 35 tahun. Ia tinggal seorang diri sejak sang ibu wafat 2 tahun lalu. Sehari-hari, ia dikenal warga sekitar sebagai pria pendiam dan tidak neko-neko. Beberapa tahu bahwa dulunya ia pernah kerja di bengkel kecil di kota. Tapi selebihnya, Fahri seperti teka-teki bagi tetangganya. Baik hati, suka bantu, tapi tak pernah banyak bicara tentang masa lalunya. Pagi itu, ia membuka pintu rumah dan mendapati sebuah amplop putih bersih di depan keset. Tak ada suara ketukan pintu. Tak ada nama pengirim. Tapi saat ia membuka amplop itu, matanya langsung membelalak. Reuni besar alumni SMA Negeri 1, Angkatan 2007. Tertulis rapi dengan tinta emas di bagian atas undangan. Lokasi acaranya, Hotel Bintang 5 di pusat kota. Tanggalnya 3 hari lagi. Fahri menatap kertas itu lama. Jari-jarinya menggenggam erat seolah sedang berusaha memproses kenyataan yang tiba-tiba datang itu. Pikirannya langsung melayang ke masa lalu. Ke masa-masa sekolah yang tak ingin ia kenang. Masa-masa ketika ia dianggap angin lalu. Masa-masa ketika sepatu bolong dan bekal seadanya membuatnya jadi bahan ejekan. Saat murid lain membawa buku tebal dan tas mahal, Fahri hanya membawa satu buku lusuh dan meminjam bolpoin setiap hari. Ia bahkan tak yakin wajahnya masih diingat oleh teman-temannya. Fahri duduk di depan rumah. Angin lembut menyentuh wajahnya. Matanya menatap kosong ke arah sawah yang menghijau. Di balik ketenangannya, hatinya bergetar. Bukan karena undangan itu datang, tapi karena pertanyaan yang tak mampu ia jawab. Untuk apa aku datang ke sana? Ia tak butuh validasi. Ia tak haus pengakuan. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang ingin tahu. Apakah mereka semua masih sama? Fahri berdiri dan melangkah masuk ke dalam rumah. Ia membuka lemari kecil di sudut kamar, menarik keluar kemeja lamanya, yang sudah ia simpan sejak 4 tahun lalu. Warnanya mulai pudar. Jahitannya sedikit lepas di bagian bahu. Tapi ia tetap melipatnya rapi dan menggantungnya di dekat jendela. Malam itu, Fahri tidak bisa tidur. Bukan karena gelisah, tapi karena terlalu banyak suara dalam kepalanya. Kenangan tentang gurauan jahat, suara tawa menghina, hingga panggilan yang tak pernah menyebut namanya dengan hormat. Satu-satunya yang membuatnya tetap kuat adalah ibunya. Dulu, saat ia pulang sekolah dengan mata sembab, ibunya akan duduk di sampingnya sambil berkata lembut, "Nak, hidup ini bukan soal siapa yang menang di awal, tapi siapa yang tetap bisa berdiri sampai akhir tanpa menyimpan dendam." Kata-kata itu terus terngiang sampai kini. 3 hari kemudian, langit kota pagi itu cerah. Cahaya matahari memantul di gedung-gedung tinggi. Jalanan mulai padat dengan kendaraan mewah yang berlalu lalang. Sementara itu, di pinggir kota, di bawah halte kecil yang sudah mulai berkarat, Fahri menunggu ojek online. Ia menolak dijemput sopir pribadi. Ia menolak pakai setelan jas. Ia tak ingin datang sebagai sosok yang tak dikenali. Justru ia ingin datang seperti dulu, dengan wajah dan pakaian yang pernah mereka lecehkan. Bukan untuk menyamar, tapi untuk melihat, apakah cara pandang orang-orang itu sudah berubah? Atau hanya sopan pada yang tampak kaya? Sopir ojek datang menjemput. Sepanjang perjalanan,
Fahri tak banyak bicara. Ia hanya menatap keluar jendela, melihat dunia yang dulu menolaknya, kini menampakkan diri dengan wajah berbeda. Ketika mereka tiba di depan hotel mewah itu, tampak keramaian. Mobil-mobil mewah berjejer. Pria-pria dengan jas mahal dan wanita-wanita dengan gaun elegan tertawa sambil bersalaman di bawah tenda penyambutan. Balon warna emas dan papan ucapan selamat datang terpampang megah di depan lobi hotel. Fahri turun dari motor. Ia merogoh saku dan membayar. Lalu berjalan pelan menuju pintu masuk. Langkahnya ringan, tapi hatinya berat. Matanya menangkap satu demi satu wajah yang dulu ia kenal. Mereka semua berubah. Tapi benarkah hati mereka juga ikut berubah? Baru satu langkah menjejak karpet merah hotel, Fahri mendengar suara tajam menusuk telinga. Mas, ini bukan tempat minta-minta ya? Ini acara tertutup. Mau nyasar kemana? Beberapa orang menoleh dan mulai menertawakannya. Tapi Fahri tak berkata apapun. Ia hanya berdiri di sana, diam, sambil menatap ruangan penuh tawa yang mungkin akan segera berubah. Satu langkah Fahri menjejak karpet merah hotel. Satu bisikan langsung menyambar dari samping. Mas, maaf, kamu nggak salah tempat. Petugas keamanan yang berdiri di dekat pintu melangkah mendekat. Raut wajahnya sopan, tapi sorot matanya penuh curiga. Ia memindai Fahri dari ujung kaki hingga kepala. Kemeja lusuh Fahri yang penuh lipatan, celana bahan pudar, dan sepatu yang sudah usang seolah jadi alasan cukup untuk menyimpulkan, orang ini tidak pantas masuk. Sebelum Fahri sempat menjawab, dari balik kerumunan tamu datang suara menggelegar. Astaga, itu siapa? Seriusan dia masuk ke sini? Seorang pria bertubuh besar, berkemeja ketat dengan jas menggantung di bahu, tertawa lepas sambil menunjuk Fahri. Di sekelilingnya, beberapa orang ikut menoleh, lalu tertawa tanpa menahan suara. Beberapa bahkan mengangkat ponsel, pura-pura memotret sambil menutupi mulut mereka seolah tak percaya yang mereka lihat. Itu si pelayan hotel sebelah kali, ucap seorang wanita dengan dandanan menor, mencibir sambil menyikut temannya. Atau mungkin kurir paket nyasar, ya. Tawa makin keras. Fahri masih berdiri tegak. Ia tak menunduk, tak juga melangkah mundur. Ia hanya mengangguk pelan ke petugas, lalu mengeluarkan undangan yang sempat ia simpan di dalam saku dada. Kertas putih bertuliskan tinta emas itu sedikit kusut, tapi jelas memperlihatkan logo sekolah dan cap panitia reuni. Petugas membaca cepat, lalu terlihat ragu. Nama bapak memang terdaftar, tapi... Petugas terdiam. Bahkan ia sendiri tak tahu harus bersikap bagaimana. Dalam pikirannya, mustahil pria seperti ini jadi bagian dari undangan acara megah semacam ini. Dari kejauhan, terdengar teriakan lagi. Kali ini dari seseorang yang sedang berdiri dekat photobooth. Woi, kalau nyasar, bilang dari awal. Jangan sok-sokan ikut masuk. Malu-maluin alumni. Fahri mengarahkan pandangan ke arah suara itu. Ia mengenali wajahnya. Rian, dulu ketua geng sekolah yang paling vokal menghina. Kini ia tampak lebih dewasa, mengenakan jam tangan mewah dan sepatu kulit mengilap. Tapi nadanya masih sama, penuh merendahkan. Gue yakin dia masuk buat ambil makanan gratis. Reuni kita keren banget sih. Sampai pengemis aja pengen ikut ngerasain. Sambung Rian, tertawa keras. Orang-orang di sekitarnya ikut tertawa. Bahkan ada yang bertepuk tangan. Fahri masih diam. Ia menatap mereka satu persatu. Dalam hatinya, tak ada marah. Yang ada hanya luka lama yang terbuka perlahan. Bukan karena kata-kata mereka hari ini, tapi karena fakta bahwa mereka masih belum berubah. Salah satu panitia, seorang wanita muda dengan name tag bertuliskan, Sekretariat Nisa, datang menghampiri. Nafasnya tersengal karena melihat keributan kecil dari jauh. Maaf, ada yang bisa saya bantu, Pak? Fahri menyodorkan undangan. Nisa menerimanya, membaca. Lalu wajahnya langsung berubah. Matanya bergerak cepat membaca data tamu di layar tablet. Beberapa detik kemudian, ia menatap Fahri dengan tatapan bingung dan sedikit takut. Maaf banget, Pak Fahri.
Ternyata nama bapak bukan cuma ada di daftar undangan. Ia menelan ludah, lalu melanjutkan. Tapi juga tercatat sebagai salah satu donatur terbesar dalam acara ini. Ucapan itu pelan, tapi cukup untuk membuat beberapa orang di dekat mereka mendengar. Seketika, suasana berubah. Tawa terhenti. Wajah-wajah yang tadi mengejek mulai saling berpandangan. Rian yang masih tertawa pelan langsung menghentikan ucapannya, seolah baru sadar sesuatu yang salah. Namun, sebelum semua benar-benar paham siapa pria ini, Rian mencoba menyelamatkan harga dirinya. Ah, masa sih? Mana mungkin? Lihat aja penampilannya. Mana ada orang kaya datang pakai baju kayak gitu? Gaya sok misterius ya sekarang. Tawa canggung muncul lagi. Tapi tak sebanyak sebelumnya. Sekarang mereka mulai ragu. Mungkin mereka baru saja mempermalukan orang yang salah. Fahri tidak menggubris. Ia hanya berkata tenang ke Nisa. Boleh saya masuk, Mbak? Nisa mengangguk cepat. Tentu, Pak. Silakan langsung ke ballroom. Semua peserta sudah mulai berkumpul. Fahri melangkah masuk. Di belakangnya, jejak-jejak tawa yang tadi keras kini perlahan menghilang, tergantikan bisik-bisik dan tatapan tak yakin. Beberapa yang tadi paling lantang kini saling bertanya dalam hati. Siapa sebenarnya pria itu? Dan saat pintu ballroom terbuka, Fahri berdiri di depan aula megah, memandangi ruangan yang dulu hanya ia impikan untuk bisa masuk sebagai bagian dari mereka. Tapi hari itu, ia berdiri bukan untuk diterima. Ia berdiri untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya pantas dihormati. Langkah Fahri bergema pelan saat memasuki ballroom megah berisi puluhan meja bundar berbalut linen putih. Di tengah ruangan tergantung lampu kristal besar yang memantulkan cahaya ke seluruh sudut. Di sekelilingnya, para tamu berdiri bersalaman, tertawa lepas, dan saling membanggakan pencapaian masing-masing, mobil baru, bisnis berkembang, atau sekadar cerita liburan ke luar negeri. Dan di tengah hingar-bingar kemewahan itu, masuklah Fahri, sendiri, diam, dengan kemeja lusuh dan sepatu usang. Beberapa tamu langsung menoleh. Awalnya hanya melirik. Tapi saat mereka menyadari sosok itu tidak sesuai dengan atmosfer ruangan, sorotan mata berubah jadi penghakiman. Itu yang tadi ya? Masih nekat masuk juga. Bisikan terdengar lagi. Kini lebih tajam. Dia kira ini acara bazar atau apa sih? Sumpah, jadi kayak noda di karpet merah. Meja di pojok kanan dipenuhi sekelompok alumni yang dulu dikenal sebagai elit sekolah. Mereka yang masa SMA-nya penuh pujian dan sorotan. Di antaranya duduk Arman, mantan ketua OSIS yang kini sukses mengelola showroom mobil mewah. Arman menatap Fahri, mengangkat alis tinggi sambil menyeringai. Lihat siapa yang dateng, guys. Gue kira dia udah jadi. Apa ya? Guru ngaji keliling kampung. Tawa pun pecah. Atau mungkin dukun, tambah satu lagi. Bajunya tinggal bawa tas anyaman, cocok tuh keliling kampung nawarin jamu. Fahri berhenti di dekat meja kosong di sudut ruangan. Ia tak menanggapi. Ia duduk pelan, mengambil air mineral dari meja, lalu memandang ruangan itu seolah sedang menonton pertunjukan yang aneh. Tapi lelucon belum berhenti. Seseorang dari grup Arman bangkit berdiri, mengambil mikrofon kecil dari panitia. Ia berdalih ingin memecah suasana sebelum acara resmi dimulai. Sebelum acara dimulai, kita ice breaking dulu, ya. Serunya sambil tersenyum lebarnya menghadap audiens. Coba tebak, siapa alumni kita yang berhasil masuk acara reuni tanpa dress code, tanpa undangan digital, dan tetap percaya diri seperti dia milik tempat ini? Seketika, semua mata tertuju pada Fahri. Beberapa tertawa keras. Ada yang bertepuk tangan, menganggap ini lelucon segar. Bahkan salah satu mantan guru yang hadir terlihat menunduk, tak nyaman dengan situasi itu. Ayo dong, berdiri, Mas. Jangan malu-malu. Kita apresiasi keberanian teman kita ini. Fahri memejamkan mata sejenak. Di dalam dadanya, ada dorongan untuk bangkit, membalas. Tapi ia menahan. Ia meneguk airnya perlahan. Lalu menatap pria di atas panggung dengan tenang. Saya tidak malu,
ucap Fahri pelan namun terdengar jelas. Tapi mungkin, kalian yang seharusnya malu. Seketika ruangan hening. Pria yang memegang mikrofon tertawa kaku. Hah, santai aja, bro. Kita cuma bercanda. Namanya juga reuni, ya enggak? Tapi tawa yang tadi lepas. Kini tak selantang sebelumnya. Fahri bangkit, meletakkan botol air di meja, dan berjalan ke arah pojok aula yang lebih sepi. Tapi langkahnya bukan langkah orang yang kalah. Justru langkah orang yang tahu, semua mata kini mulai ragu. Apakah dia benar-benar sekadar pria lusuh tak punya arah? Atau ada sesuatu yang mereka lewatkan? Di sudut ruangan, panitia mulai memeriksa ulang daftar tamu. Salah satu di antaranya, seorang pria berkacamata dengan jas rapi, menatap layar tablet dan menyadari sesuatu. Bro, ini serius? Nama Fahri ada di urutan atas daftar pendonor terbesar. Yang lain ikut melihat. Astaga itu, Fahri S. Itu dia. Mereka saling bertatapan. Tak percaya. Nama itu memang tercantum di setiap proposal sponsor. Tapi tak satu pun dari mereka mengira pria sederhana itu adalah orang yang sama. Dan tanpa mereka sadari, lelucon mereka tadi baru saja menyentuh seseorang yang tak hanya hadir, tapi memiliki peran besar dalam berlangsungnya acara reuni itu sendiri. Di meja kecil yang jauh dari keramaian, Fahri duduk sambil memandang langit-langit ruangan. Di sana, lampu kristal berkilau memantulkan cahaya ke arah wajah-wajah yang tadi tertawa lantang. Ia tak membenci mereka. Tapi ia mencatat bahwa waktu boleh berjalan, usia boleh bertambah, tapi kesombongan tetap bisa bertahan jika tak pernah diajarkan untuk malu. Di pojok ruangan ballroom yang mulai sunyi karena sesi makan malam telah usai, Fahri duduk sendirian. Di depannya, piring makan belum tersentuh. Jemarinya hanya menyentuh gelas air yang setengah kosong. Tapi pandangannya kosong, jauh, menembus balik lampu kristal dan dekorasi mewah. Yang ia lihat bukan ruangan itu, tapi ruang kelas tua di bangunan SMA Negeri 1 belasan tahun lalu. Pagi pertama masuk SMA, Fahri datang terlambat. Bukan karena ia malas, tapi karena ia harus membantu ibunya mengangkat dagangan sayur ke gerobak. Sepulang sekolah nanti, ia akan menjemput gerobak itu lagi di ujung gang. Hari itu ia duduk di bangku belakang. Pakaiannya bersih, tapi sangat sederhana. Sepatu pinjaman dari sepupu yang sudah sobek di sisi kanan. Rambutnya dipotong sendiri oleh ibunya. Dan bekalnya hanya sebungkus nasi dengan sambal tahu. Di saat teman-temannya sibuk membuka roti impor, susu kotak, dan cemilan mahal, Fahri memilih makan diam-diam di toilet laki-laki agar tidak diejek. Tapi tetap saja, ia diejek. Itu anak siapa sih? Kok tiap hari kayak mau berangkat kerja bakti? Jangan duduk dekat dia deh. Entar bisa ketularan miskin. Fahri tak melawan. Ia hanya diam. Ia belajar, menulis, mendengarkan guru dengan saksama, tapi tak ada yang benar-benar mau duduk di sebelahnya. Bahkan ketika gurunya bertanya, siapa yang mau kelompok sama Fahri? Ruangan selalu sunyi. Ia terbiasa berjalan sendiri, duduk sendiri, pulang sendiri. Di perpustakaan, ia membaca buku tentang teknologi dan komputer. Ia bahkan membuat sketsa rancangan aplikasi meski tak punya komputer. Ia menulis dengan pensil di buku tulis tipis, menyalin semua pengetahuan dari buku pinjaman karena tak mampu fotokopi. Ia pernah mencoba menjual ide aplikasi pendidikan kepada gurunya, berharap bisa diikutkan lomba. Tapi apa yang didapat? Kamu pikir bikin program kayak bikin mie instan? Udah deh, Fahri. Fokus aja ikut lomba kebersihan kelas. Itu lebih cocok. Malam-malam Fahri dihabiskan dengan belajar dari buku sisa sumbangan. Ibunya yang sudah tua, hanya bisa duduk di tikar menemaninya. Sambil menjahit, ibunya selalu bilang, ilmu itu nggak punya harga kalau hanya dilihat dari tampilanmu. Tapi jangan menyerah. Suatu hari, mereka akan lihat. Tapi hari itu terasa jauh. Terlalu jauh. Apalagi ketika satu-satunya guru yang memujinya, Bu Rina, tiba-tiba pindah tugas keluar kota. Sejak saat itu, Fahri benar-benar sendiri.
Pernah satu kali ia dijebak masuk toilet perempuan dan difoto diam-diam. Foto itu disebar ke grup kelas. Bukan karena ia melakukan apa-apa, tapi karena ingin dipermalukan. Bahkan saat ia menangis minta pengertian, teman-teman hanya tertawa lebih keras. Nangis? Anak cowok kok cengeng. Udahlah, emang tempat lu bukan di sini. Kayaknya lebih cocok di bawah jembatan. Hati Fahri remuk. Tapi tak sekalipun ia membalas. Ketika kelulusan datang, semua sibuk merayakan, foto bersama, saling bertukar kenangan. Fahri datang terlambat karena ibunya masuk rumah sakit. Tak ada yang mencarinya. Bahkan foto kelulusan, ia tidak ikut. Namanya nyaris tak ada di buku tahunan. Ia hanya sekadar lewat seperti debu yang diabaikan. Namun di balik diamnya, Fahri menyimpan luka sebagai bahan bakar. Ia bekerja serabutan, mengumpulkan uang, belajar otodidak dari warnet, hingga akhirnya bisa membangun sesuatu yang besar, bukan untuk membuktikan pada siapapun, tapi untuk menjaga janjinya pada mendiang ibu. Aku akan jadi manusia yang berguna, Bu. Tapi bukan untuk orang yang hanya menghormati orang berjas mahal. Aku akan jadi berguna untuk mereka yang tidak pernah dipandang. Fahri mengedipkan mata. Kembali ke ruang ballroom. Di sekelilingnya, para mantan teman sekolah masih tertawa, saling pamer pencapaian, bertukar kartu nama, mengunggah story ke media sosial masing-masing. Tapi Fahri hanya duduk tenang. Ia tahu, mereka tak pernah benar-benar mengenal siapa dia. Karena dulu mereka hanya melihat kulit luar. Dan malam ini, ia membiarkan mereka tertawa sepuasnya. Karena sebentar lagi, dunia mereka akan berubah. Bukan dengan dendam, tapi dengan kebenaran yang tak bisa dibantah. Hampir 1 jam acara berjalan, namun Fahri tetap tak bergerak dari kursinya di sudut ruangan. Sesekali ia menatap ke arah panggung, ke arah barisan teman-teman lamanya yang masih bergantian berbicara, tertawa, menyapa satu sama lain seolah dunia ini hanya milik mereka. Ia tak marah, tak juga ingin mencuri sorotan. Tapi matanya tajam. Ia memperhatikan. Suasana ballroom mulai berubah. Tidak seramai awal. Beberapa alumni yang tadinya begitu antusias mulai melirik ke arah Fahri lagi. Kali ini, bukan karena ingin mengejek, tapi karena mulai muncul keraguan. Seseorang dari meja panitia, pria muda berkacamata dengan jas hitam, berdiri dan berjalan ke arah bagian registrasi. Ia menggenggam tablet dan terlihat gelisah. Di layar, ada sebuah nama yang sejak pagi mengusik pikirannya. Fahri S. Sponsor Platinum. Statusnya sebagai penyumbang dana utama terpampang jelas. Tapi mereka tak bisa mencocokkan nama itu dengan wajah yang familiar. Mas, katanya pada salah satu panitia senior. Lu yakin kita belum ketemu orangnya? Soalnya ini nama ada di proposal. Transfernya besar banget. Gue juga bingung. Kayaknya belum deh. Atau jangan-jangan dia utus perwakilan. Di sudut lain ruangan, seorang guru yang sudah lama pensiun, Bu Rina, baru saja tiba. Rambutnya mulai beruban, tapi senyum dan tatapannya tetap teduh. Ia berjalan pelan masuk ruangan, disambut beberapa mantan muridnya dengan hangat. Saat matanya menyapu ruangan, pandangannya berhenti di satu titik. Ia melihat Fahri. Seketika langkahnya melambat. Matanya menyipit. Ia berhenti, lalu perlahan menghampiri. Fahri yang melihat sosok itu bangkit dari duduknya. Ia tersenyum kecil dan menunduk hormat. Assalamualaikum, Bu. Suara itu pelan, tapi cukup untuk mengguncang hati Bu Rina. Fahri? Suara Bu Rina bergetar. Tangannya menutup mulut, menahan napas. Kamu, ini benar kamu. Fahri mengangguk. Saya kaget ibu masih ingat. Astaga, Nak, kamu dulu murid paling rajin di kelasku. Yang tiap pagi datang paling awal, bersihkan papan tulis tanpa diminta. Yang selalu bawa buku pinjaman dari perpustakaan meskipun halaman belakangnya sobek-sobek. Air mata Bu Rina menggenang. Ia menggenggam tangan Fahri. Kenapa kamu duduk di sudut sendirian? Mereka semua harus tahu siapa kamu. Fahri menatap gurunya dalam-dalam. Biarkan mereka melihat sendiri, Bu.
Saya tidak datang untuk dikenali. Saya hanya ingin tahu, apakah mereka berubah. Mata Bu Rina makin berkaca-kaca. Ia tahu betul betapa sering Fahri diperlakukan tidak adil. Ia tahu betapa beratnya perjuangan anak itu semasa sekolah. Tapi tak pernah sekalipun Fahri mengeluh. Tidak saat semua bangku kosong tak ada yang mau mendekat. Tidak saat tugas kelompok selalu membuatnya sendirian. Tidak saat nilai-nilainya diam-diam disalin oleh teman lain. Lalu ia dituduh mencontek. Anak ini, dulu nggak pernah marah. Tapi saya tahu lukanya dalam. Kehadiran Bu Rina bersama Fahri di sudut ruangan pelan-pelan mencuri perhatian. Beberapa tamu mulai melihat mereka berdiri bersama. Salah satu dari kelompok alumni elit berbisik. Itu Bu Rina, kan? Tapi, dia kenal akrab sama si pengemis itu. Jangan-jangan dia bukan orang sembarangan. Rasa canggung mulai merayap. Di meja panitia, satu demi satu pengurus mengecek ulang berkas, nama-nama, bahkan melihat dokumen transfer dana acara. Nama, Fahri S. kembali muncul. Nominal sumbangannya tertulis jelas, 80 juta rupiah. Nomor pengirimnya cocok dengan pengirim undangan digital internal, yang dikira berasal dari sponsor anonim. Ketua panitia, seorang perempuan bernama Tika, terlihat pucat. Ia menoleh ke panitia lainnya sambil berbisik. Kita barusan biarin semua orang ngetawain penyumbang utama acara ini. Dan kabar itu menyebar cepat seperti angin. Orang-orang mulai menyadari. Bisik-bisik berubah jadi kecanggungan. Beberapa bahkan mencoba berpura-pura ramah. Melirik ke arah Fahri tapi belum berani menghampiri. Mereka menunggu seseorang yang berani bertanya langsung. Siapa sebenarnya pria ini? Tapi Fahri tetap diam. Ia tak butuh dijelaskan. Waktu akan menjelaskan untuknya. Malam itu, ketika MC mulai memanggil nama-nama tokoh penting reuni untuk diberi apresiasi, suasana tak seceria tadi. Bahkan Arman, yang biasanya paling vokal dan percaya diri, kini terlihat gelisah. Dan dari panggung, panitia menyebut satu nama yang tak asing lagi, namun kini mulai terasa berat di telinga mereka. Untuk penyumbang terbesar dalam terselenggaranya acara ini, kami mohon berdiri kepada Bapak Fahri S. Semua kepala menoleh. Tapi Fahri tetap duduk. Ia hanya tersenyum tipis. Dan untuk pertama kalinya malam itu, semua terdiam. Panggung megah itu tiba-tiba terasa sempit. Lampu sorot yang tadi menyala terang kini seakan kehilangan arah. Suara MC memanggil nama Fahri S. untuk berdiri menerima penghargaan sebagai donatur terbesar. Tapi tak satu langkah pun diambil Fahri dari tempat duduknya. Ia tetap duduk di sudut ruangan, di kursi paling belakang. Tak bergeming. Mata-mata mulai mencari. Bisik-bisik semakin intens. Siapa Fahri S sebenarnya? Mungkinkah dia orang yang barusan kita lecehkan? Yang kita sangka nyasar tadi. Itu dia. MC mulai panik. Ia menatap ke panitia, berharap ada yang memberikan arahan. Tapi panitia sendiri tak tahu harus berbuat apa. Situasi yang awalnya ingin dibuat sebagai kejutan kini berubah menjadi kebekuan yang memalukan. Seseorang dari panitia, pria bertubuh kurus bernama Tono, memberanikan diri berjalan ke arah Fahri. Maaf, Pak, Bapak. Bapak yang bernama Fahri S. Betul? Tanyanya dengan suara gemetar. Fahri hanya mengangguk pelan. Iya. Tono terdiam. Ia menunduk. Entah karena gugup, malu, atau kombinasi keduanya. Ia pun membisikkan sesuatu ke MC yang masih memegang mikrofon di panggung. Sesaat kemudian, MC mencoba memperbaiki suasana dengan senyum kikuk. Ternyata Pak Fahri lebih nyaman di tempatnya. Ya, tidak apa-apa. Bapak tetap kami hormati. Tanpa sumbangan Bapak, acara ini mungkin tidak bisa semeriah ini. Tapi kalimat itu terlambat. Ucapan itu terdengar kosong di telinga semua orang, karena mereka tahu persis apa yang terjadi sebelum ini. Satu demi satu wajah-wajah yang tadi tertawa kini mulai kaku. Beberapa mulai mencuri pandang ke arah Fahri. Arman, yang duduk di meja depan, tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Ia meneguk air mineral di depannya, tapi tangannya gemetar.
Keringat dingin menetes di pelipisnya. Di pikirannya terulang jelas. Bagaimana tadi ia berdiri paling depan mengejek Fahri, mengolok-ngoloknya sebagai pengemis, bahkan mendorong petugas agar pria itu disuruh keluar. Kini, semua itu kembali menghantam dirinya sendiri. Tanpa suara, tapi memalukan. Di meja sebelah, Rian juga tak kalah panik. Ia mencoba menyembunyikan wajahnya di balik ponsel, pura-pura sibuk membalas pesan. Tapi notifikasi yang muncul di layar justru mempermalukannya lebih dalam. Status WhatsApp seseorang dari grup alumni yang sudah menulis. Ternyata Fahri yang disangka pengemis itu, penyumbang utama acara. Tidak butuh waktu lama hingga kabar itu menyebar keluar ruangan. Sementara itu, Fahri tetap tak banyak bicara. Ia hanya memandangi meja makannya sendiri yang masih utuh. Ia tidak lapar. Ia hanya mengamati. Dan ia tahu, bukan hanya dirinya yang sedang memperhatikan. Tapi kini seluruh ruangan mulai pelan-pelan membalikan cara pandang mereka. Beberapa mantan teman mulai berdiri, melangkah pelan ke arahnya. Mereka tidak langsung menyapa. Mereka hanya berdiri ragu di sekitarnya, seolah menanti giliran untuk bicara, atau sekadar minta maaf tanpa suara. Fahri, maaf, Pak Fahri, ya. Tadi saya nggak tahu, ucap salah satu dari mereka. Suara lirih seperti anak kecil tertangkap basah. Fahri tersenyum tipis. Tenang, saya juga nggak minta untuk dikenal. Kalimat itu terdengar lembut, tapi menghantam. Karena tak ada yang bisa membantah. Mereka memang tidak pernah berusaha mengenal. Dulu saat sekolah, mereka tak tahu siapa Fahri. Sekarang saat sudah sukses pun, mereka tetap menilai dari baju dan sepatu. Mata mereka masih sama, hanya menilai yang terlihat. Dan sekarang, semua itu terpukul balik. Panitia mencoba menyelamatkan acara. Slide presentasi mulai diputar. Salah satunya memuat daftar nama sponsor. Dan di sana, terpampang jelas. PT Cahaya Langit Teknologi CEO, Fahri Saputra. Sontak ruangan gaduh. 1-2 orang memekik pelan. PT Cahaya Langit? Bukannya itu perusahaan edukasi digital yang bantu anak-anak sekolah gratis? Yang aplikasinya dipakai di kementerian. Gila, itu perusahaannya dia? Fahri. Semua kembali menoleh ke pria yang masih duduk tenang di kursinya. Ia tidak berubah sikap, tidak mendadak berdiri dan pidato. Ia tetap seperti sejak awal, tenang, sederhana, dan dalam diamnya, membuat seluruh ruangan berkaca-kaca. Malam itu, panggung tetap berdiri. Lampu masih menyala. Tapi pusat perhatian bergeser. Bukan lagi pada siapa yang punya jabatan tertinggi. Bukan lagi pada siapa yang membawa mobil termahal. Semua kini tertuju pada satu pria, yang dulu mereka abaikan, yang tadi mereka lecehkan, dan kini tak bisa mereka sangkal. Namun Fahri tetap diam. Ia tahu belum saatnya bicara. Karena luka yang lama disimpan, bukan untuk dibalas, tapi untuk menyadarkan. Hening. Itulah yang terjadi setelah nama PT Cahaya Langit Teknologi terpampang di layar proyektor, lengkap dengan logo perusahaan dan nama CEO-nya, Fahri Saputra. Mereka yang tadinya merasa di puncak, duduk di deretan kursi depan dengan kepala tegak dan tawa sombong, kini duduk lebih rendah dari sebelumnya. Tak lagi berbicara, tak lagi bercanda. Beberapa mulai melipat tangan di pangkuan. Ada yang mencoba memalingkan wajah, seolah berharap bisa menghilang dari pandangan Fahri. Namun Fahri tak menoleh ke siapapun. Ia hanya diam. Bahkan ketika beberapa orang mulai melangkah pelan mendekatinya dengan wajah menunduk, ia tetap tidak berubah raut. Seolah waktu tak menggerakkannya. Tapi sesungguhnya dalam dadanya, perasaan yang tak bisa dituliskan sedang berkecamuk. Di hadapannya, berdiri Rian. Pria yang sejak awal paling vokal mengejek, paling keras menertawakan, dan yang paling percaya diri saat menunjuk Fahri sebagai pengemis, nyasar. Kini, suara Rian hampir tak terdengar saat ia berucap, "Bro, maaf, ya, gue beneran gak tahu." Tak ada jawaban. Fahri hanya menatapnya dengan mata yang tenang. Namun begitu tajam hingga membuat Rian tak sanggup menatap balik. Ia hanya bisa menunduk.
Dari arah samping, menyusul Arman. Mantan ketua OSIS yang selama ini dikenal sebagai bintang. Yang dulu bangga berkata, hidup tuh harus menang dari awal, biar dihormati sampai akhir. Kini bahkan tak sanggup melangkah tegak. Fahri, kalau dari dulu gue tahu lo bakal jadi sehebat ini, gue nggak bakal. Fahri mengangkat tangannya pelan. Bukan untuk memukul. Bukan untuk menyuruh pergi. Tapi untuk menghentikan ucapan yang sedang mencoba membela diri. Ia berdiri. Satu langkah pelan membawanya ke tengah ruangan. Semua mata langsung tertuju padanya. Panitia, alumni, guru, bahkan staf hotel. Tak ada suara. Bahkan gesekan sendok dan garpu pun berhenti. Suasana seolah menahan napas. Dan dari tempatnya berdiri, Fahri menatap sekeliling, sebelum akhirnya ia berkata, saya datang bukan untuk dikenang, tapi untuk mengingatkan kalian, betapa mudahnya kita lupa pada wajah-wajah yang dulu pernah kalian injak. Suara itu tidak keras, tapi tajam. Masuk ke telinga seperti bisikan, namun mengguncang dada seperti gemuruh. Seluruh ruangan beku. Tak ada yang bersuara. Bahkan MC yang biasanya pandai mengalihkan suasana pun hanya bisa menunduk. Beberapa mata mulai berkaca-kaca. Ada rasa malu yang tak bisa disembunyikan lagi. Rasa malu bukan karena ketahuan, tapi karena diri mereka sendiri baru menyadari betapa dalamnya luka yang pernah mereka gores. Fahri menghela napas sebentar. Saya tidak pernah meminta dihargai. Dulu pun tidak. Saya hanya ingin tahu, apakah kalian berubah. Tapi ternyata yang berubah hanya gaya bicara dan merek jam tangan. Lidah-lidah tercekat. Kalimat itu menghantam dengan pelan tapi pasti. Fahri menatap satu persatu wajah di hadapannya. Ada yang buru-buru mengusap mata. Ada yang mencoba berdiri dan bicara. Tapi tak ada kata yang keluar. Semua terkunci bukan oleh Fahri, tapi oleh suara hati mereka sendiri. Saya pernah dianggap tidak ada. Bahkan nama saya pun tidak pernah disebut di buku tahunan. Tapi saya tidak menyesal. Karena dari semua itu, saya belajar menjadi manusia. Di belakang ruangan, seorang staf hotel yang sejak tadi hanya berdiri di dekat pintu pun ikut mengusap sudut matanya. Ia tahu siapa Fahri. Beberapa waktu lalu, pria itu datang sebagai klien perusahaan, memesan seluruh aula untuk seminar pendidikan, dan menolak disebut sebagai CEO. Ia hanya meminta satu syarat, jangan tonjolkan nama saya. Kini semua menjadi jelas. Fahri bukan sekadar hadir di ruangan itu. Ia sengaja memilih datang dengan wajah yang dulu mereka hina. Bukan untuk pamer, tapi untuk menguji, apakah manusia bisa berubah, atau hanya menghargai apa yang bersinar. Fahri menurunkan pandangannya sejenak, lalu mengucapkan satu kalimat terakhir sebelum kembali duduk. Saya tak datang untuk membalas. Tapi setidaknya hari ini, kalian akan pulang membawa wajah kalian sendiri. Tanpa topeng, tanpa tawa palsu, tanpa merasa lebih tinggi dari siapapun. Karena akhirnya kalian tahu, tidak semua yang diam itu rendah. Dan tidak semua yang kalian hina, tak punya tempat berdiri. Dan setelah itu, lama, tak ada tepuk tangan, tak ada suara. Karena bukan pujian yang dibutuhkan, tapi diam sebagai bentuk pengakuan. Malam itu, suara paling nyaring adalah kesadaran. Setelah satu kalimat Fahri membungkam seluruh ruangan, tak seorang pun yang mampu melanjutkan percakapan. Semua duduk dengan punggung kaku, tangan terlipat di pangkuan, dan mata yang sibuk mencari alasan untuk tidak bertemu pandang dengan siapapun. Tak lama kemudian, lampu aula diredupkan. Panitia mencoba menyelamatkan suasana dengan memutar video dokumentasi kilas balik acara reuni. Tapi yang muncul bukan sekadar foto-foto alumni saat SMA, melainkan tayangan profil tentang sosok donatur utama reuni tahun ini, Fahri Saputra. Musik pelan mengiringi tampilan layar. Slide pertama menampilkan sebuah kutipan. Aku tak ingin orang tahu siapa aku. Aku ingin mereka tahu apa yang kulakukan. FS. Lalu muncul cuplikan-cuplikan kegiatan sosial. Anak-anak sekolah dasar di daerah pelosok yang memegang tablet dan tersenyum. Para guru honorer yang sedang mengikuti pelatihan gratis.
hingga sekolah-sekolah rusak yang kini berdiri kokoh dengan plang kecil bertuliskan, dibantu oleh PT Cahaya Langit Teknologi. Kemudian muncul suara narasi. Fahri Saputra, pendiri dan CEO PT Cahaya Langit Teknologi, adalah sosok di balik ratusan program edukasi digital untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Sejak 5 tahun terakhir, perusahaannya telah menjangkau lebih dari 1,2 juta pelajar di seluruh Indonesia. Beberapa alumni mulai saling menoleh, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Gila, itu dia. Kok bisa ya? Kita benar-benar nggak tahu. Narasi berlanjut. Yang tidak banyak orang tahu, Fahri adalah alumni SMA Negeri 1 Angkatan 2007. Dulu ia dikenal sebagai siswa pendiam, sering dianggap tak ada, tapi menyimpan semangat belajar luar biasa. Semua ini, ia bangun sendiri. Dari nol, tanpa koneksi, tanpa modal besar. Hanya dengan tekad, luka yang ia ubah jadi bahan bakar, dan keyakinan bahwa pendidikan harus bisa diakses siapa saja. Slide terakhir menampilkan foto hitam putih Fahri saat SMA. Duduk di pojok kelas. Sendirian. Wajahnya datar. Tapi matanya menyimpan sesuatu yang tak dimengerti dulu oleh siapapun. Dan sekarang, mata itu telah berubah dunia. Tepuk tangan tidak langsung terdengar. Masih ada jeda panjang. Terlalu banyak rasa yang menyesak dalam dada semua yang hadir malam itu. Antara kagum, malu, dan bersalah. Tapi akhirnya, dari meja barisan paling belakang, Bu Rina berdiri. Ia menatap seluruh ruangan. Suaranya bergetar, tapi tegas. Fahri ini, anak yang dulu setiap hari bersihkan papan tulis tanpa disuruh. Yang rela meminjamkan buku ke teman meski bukunya cuma satu. Yang tidak pernah dapat nilai tertinggi. Tapi selalu tulus membantu siapapun. Dan kalian kita semua dulu membutakan mata. Beberapa alumni mulai mengusap mata mereka. Tak ada tangisan keras. Tapi air mata jatuh diam-diam. Lalu, seorang wanita bernama Lilis, yang dulu sangat populer di sekolah, berdiri dan berucap, "Aku dulu ketua kelas. Tapi aku nggak pernah menyapa Fahri satu kali pun. Bahkan saat kami tanda tangan kenangan kelulusan, kertasnya kulewat begitu saja. Sekarang, aku bahkan gak sanggup berdiri di hadapannya." Suasana berubah menjadi ruang refleksi. Tak lagi tentang pesta reuni. Tak lagi soal siapa yang sukses, siapa yang paling cantik, siapa yang paling kaya. Malam itu berubah menjadi malam pengakuan. Malam di mana orang-orang menyadari, mereka telah menilai manusia hanya dari kulit luar, dan ketika kebenaran muncul, semuanya tak siap untuk menerima bahwa orang yang dulu mereka lecehkan adalah orang yang paling peduli pada mereka semua. Panitia mencoba memimpin kembali suasana. Salah satu dari mereka berkata, "Pak Fahri, mungkin Bapak bisa menyampaikan sepatah dua patah kata." Tapi Fahri hanya menggeleng. "Tak perlu. Yang perlu bicara malam ini bukan saya, tapi hati kalian." Ia lalu berdiri, membungkukkan tubuhnya sopan, dan kembali duduk. Ucapan itu seperti cermin yang diarahkan ke wajah semua orang. Tak ada kata yang bisa mengimbangi kesederhanaan kalimat Fahri. Dan justru karena itu, maknanya menampar lebih dalam. Beberapa alumni yang bekerja di bidang pemerintahan, pendidikan, dan startup mulai berdiskusi kecil. Mereka saling bertanya dalam bisik. Apa kita bisa kerjasama dengan perusahaannya? Apa kita bisa bantu mendistribusikan aplikasinya ke sekolah-sekolah lain? Dan di tengah diskusi itu, satu hal yang menyakitkan mereka sadari. Mereka butuh Fahri. Tapi Fahri tak pernah butuh mereka. Malam terus berjalan. Namun semua tahu, momen puncaknya bukan terletak pada panggung, tapi pada kebenaran yang akhirnya tak bisa disembunyikan lagi. Fahri adalah contoh nyata bahwa nilai manusia tidak bisa diukur dari jas, mobil, atau gelar. Tapi dari seberapa besar ia bertahan saat semua orang menganggapnya tidak ada. Dan malam itu, semua orang belajar. Diam bisa jadi kekuatan. Dan kesederhanaan bisa membuat dunia tunduk. Malam makin larut. Namun waktu terasa berhenti di aula mewah itu. Lampu gantung masih menyala. Makanan masih tersaji.
Musik pengiring masih mengalun pelan, tapi tidak ada yang menikmati. Tidak ada yang bersenda gurau. Tidak ada yang tertawa seperti tadi. Karena semua orang di ruangan itu sedang sibuk menunduk. Menunduk pada diri mereka sendiri. Arman duduk membeku di kursinya. Jam tangan mahal di pergelangan tangannya terasa berat. Kancing jas yang tadinya dikancing rapat kini dilepas. Bukan karena gerah, tapi karena rasa pengap dalam dada yang tak bisa dijelaskan. Sejak video itu diputar, kalimat demi kalimat Fahri terus berulang di kepalanya. Saya tak datang untuk dikenang, tapi untuk mengingatkan kalian betapa mudahnya kita lupa pada wajah-wajah yang dulu pernah kalian injak. Ia menatap ke arah meja tempat Fahri duduk. Lelaki itu tak menuntut apa-apa, tak minta dipuji, tak balas memojokkan, bahkan menolak untuk berbicara panjang. Tapi justru karena itu, luka terasa lebih dalam. Arman mengingat satu kejadian dulu, saat SMA. Hari hujan deras. Semua siswa lari ke kantin, menghindari becek. Tapi Fahri berdiri sendirian di depan ruang kelas, menggulung celana sambil mengeringkan papan tulis. Arman melewatinya sambil mengumpat. Lu tuh kayak Kobe. Nggak punya harga diri ya, bro? Dan Fahri hanya tersenyum, lalu berkata, nggak semua orang bisa punya tempat duduk di kantin, men. Tapi semua orang punya tempat untuk berbuat baik. Dulu kalimat itu terdengar lucu. Kalimat itu menjewer hatinya. Di sisi lain ruangan, Rian menutup wajahnya dengan tangan. Di layar ponselnya, notifikasi terus berdatangan. Grup alumni kampus, grup kerja, bahkan teman-teman SMA yang tak hadir malam itu, semuanya membahas satu hal, Fahri. Bro, lu kenal deket sama Fahri Saputra? Itu kan CEO startup yang bantu sekolah gratis di daerah timur. Gue baru tahu dia temen satu angkatan lu. Rian mematung. Ia dikenal sebagai orang yang paling berisik di reuni. Suaranya lantang, komentarnya tajam, ejekannya selalu mengundang tawa. Tapi malam ini, semua senyumnya mati. Ia bukan sekadar salah menilai. Ia telah menghina orang yang ternyata membawa perubahan jauh lebih besar daripada semua gelar yang pernah ia pamerkan. Rian menggenggam ponselnya erat, seolah ingin meninju dirinya sendiri. Dalam diam, ia berbisik. Maaf ya, RI, lu udah gagal jadi manusia. Tak hanya mereka. Lilis, mantan ketua kelas, berjalan perlahan keluar ruangan. Ia berdiri di lorong, menatap pantulan dirinya di cermin besar. Gaun mahal, riasan wajah sempurna, perhiasan mencolok, semuanya tampak bagus. Tapi ia melihat sesuatu yang tidak bisa ditutupi makeup. Penyesalan. Air matanya menetes perlahan. Kenapa dulu aku terlalu sombong untuk sekadar menyapa dia? Ia teringat, saat pembagian tugas kelompok dulu, Fahri selalu kebagian sendirian. Tak satu pun murid perempuan mau sekelompok dengannya. Bukan karena Fahri kasar. Bukan karena bodoh. Tapi, karena miskin. Dan hari ini, yang paling menyakitkan bukan karena Fahri jadi orang sukses. Tapi karena Fahri masih jadi orang yang paling tulus. Padahal merekalah yang selama ini punya kesempatan untuk menjadi sahabatnya. Tapi mereka buang kesempatan itu. Sekarang, bahkan untuk sekadar duduk di sebelahnya pun, mereka tak tahu harus berkata apa. Di meja panitia, Tika masih menggenggam tablet dengan tangan gemetar. Ia yang sejak awal bertugas mendata sponsor, menyiapkan rundown, dan menyambut tamu, sama sekali tidak mengenali siapa sosok utama yang membuat acara ini bisa berdiri. Aku pikir Fahri itu nama samaran. Makanya nggak kami kasih tempat kehormatan. Ia ingin menelan semua keputusannya sendiri. Ingin memutar waktu. Ingin membatalkan kalimat-kalimat ringan yang sempat ia lempar ke panitia saat melihat Fahri masuk aula. Tolong jangan sampai ada tukang bersih-bersih masuk ke dalam ruangan. Kini kalimat itu terasa seperti cambukan di pipi sendiri. Suasana ruangan hancur dalam sunyi. Seperti pesta yang kehilangan tuan rumah. Semua makanan tersisa. Tak ada yang tersenyum. Yang tersisa hanyalah tatapan kosong dan dada yang berdesakan oleh rasa bersalah. Tapi yang paling menyakitkan bukan karena mereka dipermalukan di depan umum. Bukan karena nama mereka viral.
Bukan karena fakta bahwa Fahri lebih tinggi secara status dan pencapaian. Yang paling menyakitkan adalah karena Fahri tidak pernah sekalipun menghakimi mereka. Ia bisa saja marah. Bisa berdiri dan menyebut satu persatu nama mereka yang dulu menertawakannya. Bisa membawa kamera, menuntut permintaan maaf, bahkan memaksa semua sujud minta ampun. Tapi tidak. Fahri hanya diam. Dan dari diamnya itu, semua menemukan bayangan mereka sendiri. Bayangan yang selama ini mereka sembunyikan. Arogan, sombong, dan suka menilai manusia dari pakaian. Kini, tak bisa lagi mereka tutupi. Dan rasa malu itu bukan karena orang lain tahu. Tapi karena mereka akhirnya tahu siapa diri mereka sebenarnya. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Acara reuni yang seharusnya meriah hingga larut berubah menjadi ruangan penuh bisu. Kursi-kursi kosong ditinggal tanpa pamit. Piring-piring makanan tersisa. Tak disentuh lagi. Bahkan dekorasi bunga-bunga mahal di tiap meja pun tak mampu menutupi aroma penyesalan yang menggantung pekat di udara. Fahri berdiri perlahan. Ia menyampirkan jaket tipis di lengannya dan menatap ruangan itu sekali lagi. Bukan dengan marah. Bukan pula dengan bangga. Tapi dengan tatapan tenang yang menyimpan cerita terlalu panjang untuk dijelaskan malam ini. Beberapa orang mencoba berdiri menyusulnya. Tapi langkah mereka berat. Lidah mereka keluh. Bahkan untuk sekadar mengucap, maaf, pun. Terasa seperti batu besar di tenggorokan. Karena yang mereka tahu, maaf saja tak cukup. Bu Rina yang sejak tadi duduk tak jauh dari Fahri, berdiri dan menghampirinya. Tangannya menggenggam tangan Fahri dengan lembut. Terima kasih, nak. Bukan hanya karena bantu acara ini, tapi karena sudah jadi cermin buat kami semua malam ini. Fahri hanya tersenyum. Saya cuma datang untuk duduk, Bu. Sisanya, mereka yang menunjukkan siapa mereka. Bu Rina mengangguk. Ia tahu, Fahri tak sedang menyindir. Ia benar-benar datang hanya untuk duduk. Tapi justru dari diam itulah, semua topeng runtuh. Saat Fahri melangkah menuju pintu keluar, deretan mata mengikutinya. Beberapa yang dulu paling keras mengejek kini berdiri di dekat dinding. Menunduk, menggigit bibir, menahan air mata yang mengendap terlalu lama. Rian melangkah setengah, lalu berhenti. Mulutnya terbuka, tapi suara tak keluar. Fahri. Hanya itu yang bisa ia ucapkan. Fahri menoleh sejenak. Tatapan mereka bertemu. Tapi tak ada kalimat lanjut. Tak ada pelukan. Tak ada tangisan dramatis. Hanya tatapan yang mengerti. Tatapan yang berkata, aku tidak menyimpan dendam. Tapi kamu yang harus menyelesaikan urusanmu sendiri dengan hatimu. Di luar hotel, angin malam berhembus pelan. Jalanan kota lengang. Mobil-mobil mewah masih terparkir rapat. Tapi Fahri tak menuju ke sana. Ia tak menunggu sopir. Tak menekan kunci alarm. Ia hanya berjalan kaki. Langkahnya ringan. Seolah tak membawa beban apapun. Ia membuka aplikasi di ponsel. Memesan kendaraan online sederhana. Ketika mobil datang, supir menyapanya sopan. Pak Fahri ya? Mau kemana? Fahri tersenyum. Ke terminal. Besok saya lanjut ke kota sebelah. Masih ada sekolah yang harus saya bantu. Mobil pun melaju. Dari balik jendela, Fahri menatap lampu-lampu hotel yang semakin menjauh. Tak ada rasa bangga. Tak ada keinginan untuk meninggalkan kesan. Ia sudah cukup tahu. Malam itu bukan tentang siapa paling tinggi atau paling kaya. Tapi tentang siapa yang benar-benar bisa melihat manusia di balik penampilan. Sementara itu, di dalam aula, panitia mulai membereskan sisa acara. Beberapa alumni masih tertahan di kursi masing-masing. Tak sanggup berdiri, tak sanggup berbicara. Karena mereka tahu, acara telah selesai, tapi bekas luka yang mereka buka sendiri tak akan mudah sembuh. Arman masih duduk diam. Ia menatap papan nama dirinya di meja. Arman, Direktur PT Ganesha Auto. Kini label itu tak berarti apa-apa. Ia menarik napas dalam dan berbisik ke dirinya sendiri. Gue menang selama ini. Tapi ternyata cuma di luar. Di dalam, kosong. Malam itu, grup alumni sepi.
Tak ada yang kirim foto. Tak ada yang berbagi momen. Semua merasa tak pantas merayakan. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah reuni mereka, semua pulang dalam diam. Tak ada musik perpisahan. Tak ada tukar nomor kontak. Tak ada rencana next gathering. Karena yang mereka butuhkan bukan acara baru, tapi hati yang baru. Beberapa hari kemudian, di salah satu sudut kota kecil, seorang anak desa berdiri di depan sekolah yang nyaris roboh. Di tangannya, ia menggenggam tablet edukasi gratis dari program Cahaya Langit. Di balik layar tablet itu, tersimpan nama kecil yang pernah dibuang dan kini menjadi harapan untuk ribuan anak lain yang dulu bernasib serupa. Dan Fahri? Ia kembali ke akar tujuannya. Membantu, tanpa ingin dikenali. Ia bukan datang ke reuni untuk dipuji. Bukan untuk dibanggakan. Bukan untuk jadi pusat perhatian. Ia datang hanya untuk duduk, diam, dan membiarkan orang lain melihat apa yang pernah mereka butakan. Karena kadang, balasan paling menyakitkan. Bukan teriakan. Bukan makian. Tapi diam. Yang memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Dan malam itu, satu hal yang paling diingat semua orang. Bukan panggung. Bukan makanan. Bukan nostalgia. Tapi satu kalimat dari seorang pria dengan sepatu lusuh. Saya tak datang untuk dikenang, tapi untuk mengingatkan kalian. Dan sejak malam itu, tak ada yang bisa lupa lagi.